Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Teguh Rohim. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Sipil, unsurnya sendiri 1 TS3. Nah, kali ini bukan kita sih, sebetulnya saya pribadi, karena saya sedang mengerjakan tugas gambar teknik dasar dan saya ingin membuat sebuah pengenalan awal AutoCAD. Nah, pengenalan awal AutoCAD ini ya pertama-tama sudah diajarkan ke saya dari dosen saya, terus dikasih tugas untuk membuat sebuah video tutorial atau yang menurut saya lebih cocok kalau pakai kata pengenalan AutoCAD awal ya. Soalnya saya juga sedang belajar nih teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan mulai saja. Pertama-tama kita buka AutoCAD. AutoCAD-nya sendiri bebas mau dari tahun berapa. Saran saya sih mulai dari tahun 2015 ke atas lah hingga sekarang, atau enggak ya minimal ya 2020 gitu. Soalnya terkadang itu beda tahun ada fitur yang hilang atau tidak ada. Nah, sekarang ini kita sudah di tampilan awal AutoCAD. Untuk tampilan awal AutoCAD sendiri seperti ini mau crack atau premium. Kalau crack itu ya saya sendiri nggak ngerti cara download yang crack gimana, jadi saya memakai fitur edukasi atau student di website Autodesk. Untuk cara mendapatkan AutoCAD yang berbayar atau student version itu saya bisa membantu teman-teman jika ada yang mau mendapatkan Autodesk yang premium, yang student version. Nah, ini kita awal-awal kita membuka AutoCAD dengan tampilan seperti ini. Ini tampilan awalnya. Setelah itu kita akan membuat sebuah project baru, atau kita tekan yang new ini, atau bisa jadi langsung menggunakan shortcut. Untuk shortcutnya sendiri itu ada Ctrl N. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, sudah seperti ini, kita ambil yang acat biasa, nggak ada tulisan apa-apanya, cuma acat sedang di open. Nah, setelah itu apa yang kita harus lakukan? Kita pertama-tama belajar mengenal bagian atas. Bagian atas ini sendiri merupakan memiliki judul. Ini title bar, atau ya ini buat judul dari gambar kita nanti. Contohnya sekarang ini ada drawing 1 DWG. Nah, itu judul file saya yang di AutoCAD ini. Kemudian di sini ada namanya line, polyline, circle, arc, dan lain-lain. Ini kan banyak nih, ada berbagai bagian, ada yang draw, modify, anotasi, layer, block, properties, group, utilities, clipboard, view, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita pelajari adalah cuman yang bagian draw sini saja. Draw sama ya mungkin sedikit ada modify. Itu mungkin modify ya mungkin dipakai, cuman setahu saya ini karena saya masih belajar ya, saya mungkin menggunakan move sama copy saja, atau enggak trim juga bisa, terus export juga bisa. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai line. Line itu untuk membuat garis ya seperti biasa, garis biasa. Contohnya seperti ini. Kita pertama klik sini, lalu kita tarik kanan. Ini kan ada muncul garis hijau. Nah, ketika sudah muncul garis hijau, itu kita langsung ketikkan saja ukuran berapa yang kita pengenin. Contohnya 20. Kita enter. Nah, setelah enter, apa yang kita lakukan? Kita bisa menggunakan enter, space, atau ESC atau escape yang ada di keyboard pojok kiri atas. Itu untuk mengakhiri perintah. Seperti itu. Nah, kemudian itu ada polyline nih. Polyline sendiri itu apa sih? Kayak polyline itu gampangnya, ini yang line tadi itu kan cuma 1 nih garisnya. Nah, kalau polyline itu jadi 1 kesatuan, jadi kita bisa bikin banyak. Terus bisa juga membuat garis lengkung. Contohnya seperti ini, kita tarik kanan sedikit,
ketik ukurannya berapa, misalkan 20. Nah, setelah 20 kita langsung ketik huruf A, pencet A, habis itu enter, kita geser ke bawah. Ini kan akan membuat lengkungan ya. Nah, setelah membuat lengkungan kita paskan ke tengah sini, habis itu kita ketik CE, kita enter. Nah, kenapa harus di CE? Karena kalau nggak di CE, kalau masih contohnya yang melengkung itu tadi, teman-teman itu nggak bisa dikasih ukuran atau kita pasti ukurannya akan susah. Gimana sih biar kayak melengkungnya tuh dengan jarak yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, setelah di A itu di CE, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan aja ukuran yang kita ingin, misalnya 10 gitu, langsung enter. Nah, ini kan masih kayak terbalik ini ya, nggak sesuai gitu, ini terbalik. Nah, ketika terbalik gini kita bisa menggunakan tombol kontrol tapi ditahan, nggak boleh cuma sekali klik, nggak boleh. Contohnya kalau sekali klik ya nggak bisa kan, jadi harus cuma ditahan terus diarahin sampai dengan 90 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan kalau saya lepas kontrolnya nih, dia akan kembali seperti ini ya. Maka kita akan tahan. Kalau kita geser lagi, setelah ini kita geser kanan, terus klik. Nah, setelah diklik itu kan seperti kayak muncul atau yang membuat garis lengkung baru. Gimana sih cara mengembalikannya biar menjadi lurus gitu? Caranya itu ditekan L atau line. Sebenarnya terus line gini juga bisa sih, tapi lebih enak itu kayak tinggal L, enter gitu, tarik ke bawah sampai ada garis hijau, memasukkan angka yang ingin dimasukkan, ukuran atau panjang yang ingin diinginkan, enter. Nah, sudah jadi. Nah, ketika sudah selesai ya tinggal di enter, backspace atau enter atau space sama escape, salah satu aja di delete. Nah, ini selesai nih perintahnya. Nah, terus kemudian kita akan belajar mengenai circle. Nah, circle sendiri itu ada dua yang ya mungkin berguna lah. Itu circle itu ada ya center radius sama center diameter. Untuk center radius itu ya misal ada tugas nih kayak bikin lingkaran dengan radius sekian gitu. Nah, itu ya udah tinggal pakai circle yang circle radius. Kita pilih titik tengah atau langsung diklik aja, bisa kita geser-geser. Ini kan nggak jelas ya ukurannya berapa. Nah, kita pengennya bikin radius 20 misalnya, langsung aja enter. Ini kan itu jadi besar banget, dan ini ukurannya sudah pasti ya karena kita menggunakan center radius. Beda nanti dengan center yang diameter, karena ini yang dihitung ya radiusnya aja, kalau diameter ya yang dihitung diameternya. Sekarang kita akan mencoba yang center diameter. Nah, center diameter ini kita tentukan titik tengahnya, benar di sini, ketik 20. Ini emang agak dia kelihatan kecil, tapi ini benar, nggak salah, ini betul. Karena yang ini dia hitung dari diameternya, kalau yang ini dari radiusnya, dari radius di tengah ke pinggir itu berapa. Kalau ini keseluruhan dari lingkaran ini berapa. Terus ada arc ini bisa untuk membuat garis lengkung bisa sama kayak polyline. Contohnya kayak gini, langsung lengkung dia. Cuman kan kalau langsung di arc itu kan kayak lengkungan biasa gitu ya. Nih, lengkungan biasa dia. Beda sama yang polyline kayak gitu, garis lurus terus dibelengkungin, dibelokin, itu bisa enak kalau itu. Nah, kalau arc ini mungkin bisa buat dekorasi ya, kenapa kurang ngerti. Ini ya contohnya kayak dimasukin ya 10 gitu, panjangnya ini 10 dengan garis lengkung ini, itu arc. Selanjutnya kita akan membahas tentang rectangle. Rectangle sendiri itu ya, nah seperti namanya bisa membuat persegi atau persegi panjang, dan tinggal diklik terus kita tarik. Nah, gimana sih biar pengen mendapatkan ukuran yang kita inginkan? Contohnya kayak persegi panjang 20 kali 10 atau mungkin kebalikannya
atau 5 kali 10. Contohnya seperti ini. Caranya tuh kita ketik 10. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan biar membuat sisi sampingnya? Kita pencet koma. Nah, itu otomatis dia akan mengunci. Itu bagian pertama. Lalu yang kedua itu kita ketikkan 5. Terus kita enter. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ke sini 10, ke sampingnya 10, ke atasnya 5. Setelah itu ada yang namanya poligon. Untuk poligon sendiri kita pertama-tama harus menentukan sudut. Kita ingin sudut berapa? Misalnya 5, kita membuat segi 5. Setelah itu kita akan membuat titik tengahnya, titik tengah poligon. Kita sini. Habis itu kita kalau yang inscribe ini dia tuh kayak di dalam. Sirkum ini ya kita dianya keluar gitu. Tapi yang inscribe, maaf, kalau inscribe itu dia langsung ke titik tengah, di sudut tengahnya yang atas. Nah, kalau sirkum itu ya dia di sampingnya, dia tuh di sininya, soalnya di samping badannya ini. Kalau yang inscribe itu langsung di tengahnya awal sini. Terus setelah itu ada ellipse itu yang bawahnya poligon, yang poligon ini, yang bagian rectangle sama poligon itu di bawahnya kan ada yang kayak oval gitu. Kita tekan aja ellipse center gitu. Nah, fungsinya buat apa sih? Ya membuat oval gitu aja. Itu ellipse, terus kita ketutupan 5, ya dia akan langsung membuat seperti ini. Langsung aja kita enter gitu. Coba kita klik kiri, selesai membuat ellipse itu. Spline itu tempatnya di draw, tekan ke bawah ini ada spline. Ini ada 2, spline fit sama spline CV. Kalau spline fit itu ya ini seperti membuat garis lengkung tapi secara freehand gitu. Contohnya setiap itu seperti setiap klik. Karena di sini 1, di sini 2 gitu. Ini kan ada lengkungan. Ya, dia akan mengikuti di mana titik yang kita klik tadi. Langsung kita bisa ke atas ini, kita klik, ke bawah sini, klik, sini, klik. Nah, seperti itu. Jadi tidak beraturan kalau spline fit. Yang beraturan itu spline CV. Contohnya seperti ini. Kita tekan titik atas sini, habis itu ke tengah sini. Itu dia langsung membuat lengkungan. 2 ke sini, 3 sini, sini. Nah, contohnya itu dia yang spline CV itu dia seperti membuat garis lengkung tapi yang diambil dari di tengahnya itu tadi. Kita klik-klikan kita tadi di mana. Terus ada yang terakhir itu namanya revision cloud. Itu tempatnya di mana? Sama seperti di spline tadi. Nah, ini paling pojok kanan ini ada namanya rectangular revision cloud. Nah, rectangular revision cloud ini fungsinya buat apa sih? Sebenarnya itu simpel ya teman-teman. Kayak misal kita ada kesalahan dalam membuat gambar gitu. Nah, kan kita nggak mungkin kan ya kita ngeprint terus dikasihkan ke atasan kita, dosen atau pengawas atau ya jenisnya itu kan nggak mungkin. Ketika kita gambar salah, kita ngeprint, kita kasihkan, itu kan nggak mungkin ya, karena sangat membuang waktu. Nah, kita cukup ngasih file jadinya aja seperti gambaran ini. Terus gimana kita tahu letak salahnya di mana dan apa yang perlu dikoreksi? Itu dari revision code ini. Revision code ini ada yang rectangular, polygon, freehand gitu. Kalau rectangular ya bentuknya seperti persegi biasa gitu, begini. Kalau polygon ya seperti polygon ini. Jadi dia ada 3 titik atau bahkan lebih. Ini polygon. Untuk yang freehand
dia membuat gambar manual, tidak ada bantuannya tadi seperti ini. Nah, fungsinya buat apa revision code? Ya, pertama itu tadi mengetahui di mana tata letak kita salah, di gambar kita yang salah itu di mana. Ketika ada sebuah revision code di suatu gambar, itu pasti harus diperbaiki dan kita tahu di mana tempat memperbaikinya gambar kita, seperti itu. Nah, terus yang terakhir nih, ada beberapa yang perlu teman-teman mengerti, terutama itu ada shortcut dan settingan. Settingan pada umumnya itu bisa diatur seperti ini. Pertama-tama kita langsung aja klik pada keyboard DS, itu kan udah muncul itu DS setting, untuk menyeting gambar. Kalau kita tekan enter, dia akan membuat ini. Pertama ada snap grid itu snap on itu ya biar cursor kita tuh langsung otomatis gitu kayak magnet. Terus ada polar tracking itu untuk membuat sudut. Ketika kita bikin sudut itu langsung ketik atau misal di 45 gitu, setiap sudut 45 dia itu akan langsung auto ke magnet gitu, ketarik gitu. Terus ada object snap itu ya ini buat gambar seperti kayak titik tengahnya titik tengahnya mana, endpointnya mana, extensionnya mana, intersectionnya mana, seperti itu. Yang perlu di setting ya cuman ini snap grid, power tracking, object snap. Untuk settingannya ya bisa disesuaikan dengan teman-teman seperti ini, atau mungkin bisa ditambahin dengan parallel, terus midpoint dan intersection. Nah, ini base settingan yang saya peroleh dan diajarkan oleh dosen saya, dan ya belum terlalu paham lah dengan settingan ini. Mungkin dengan seiring berjalan waktu kita akan mengetahui ternyata fungsinya ini seperti itu. Setelah itu ada yang namanya shortcut. Untuk shortcut sendiri, pertama itu ada line atau membuat garis. Shortcutnya apa? Ya, kita cukup tekan L, enter seperti ini. Nah, ini namanya shortcut biar mempermudahkan kita dalam membuat gambar. Jangan ukurannya 5 gitu. Terus spasi. Selesai. Sekecil ini karena ukurannya cuma 5. Daripada kita harus memilih dengan cursor di atas ini, kita bisa menggunakan shortcut itu tadi. Kemudian ada yang namanya polyline. Polyline itu shortcutnya PL di sini. Nah, ini polyline. Terus shortcutnya circle apa? Shortcutnya circle itu C plus enter. Kita membuat, nah ini shortcutnya circle. Terus habis circle itu ada arc. Arc itu apa yang membuat garis lengkung itu tadi. Shortcutnya apa? Shortcutnya A, langsung enter, langsung bisa membuat. Ini arc. Habis itu ada yang namanya rectangle. Rectangle itu shortcutnya apa? Kita ketik aja REC, enter. Kita bisa membuat persegi panjang. Nah, terus habis shortcut rectangle ada polygon. Polygon sendiri itu kan masuk ke dalam rectangle ya. Tuh, masih satu bab sama rectangle. Untuk polygon sendiri shortcutnya itu pol, enter. Kita ambil sisi 5, langsung kita pencet titik tengahnya, kita inscribe circle, jadi segi 5. Terus ada ellipse. Ellipse itu shortcutnya itu L, enter. Ini membuat ellipse atau oval. Teman-teman bisa membuat ini dengan cepat. Semoga menggunakan ini dengan cepat menggunakan shortcut. Terus ada lagi yang namanya spline.
apa shortcutnya, kita ketik aja SPL enter. Ini SPLAN untuk shortcut SPLAN. SPL nah ini SPL. Di situ buat yang awan-awan koreksi tadi ya, ref code itu tadi, revision code itu shortcutnya itu ref cloud enter. Langsung kita gambar aja. Berhubung tadi ini yang terakhir saya menggunakan freehand, jadi ini langsung otomatis ketika pakai shortcut itu akan menjadi freehand. Beda lagi ketika terakhir menggunakan rectangular. Ketika kita ketik shortcut ref cloud itu tadi ya, yang akan terpanggil perintahnya itu yang rectangular. Nah, ketika sudah selesai menggambar atau sudah mengerjakan tugas seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan itu ada namanya menyimpan. Menyimpan itu sendiri itu bisa menggunakan shortcut Ctrl S, ini langsung menyimpan, atau save as, shortcutnya itu Ctrl Shift S. Nah, apa bedanya? Kalau yang save as itu kita bisa menentukan tempat, kalau yang save itu tadi ya tempat itu yang dipakai untuk menyimpan. Misalkan kita akan pengen menyimpan di data D. Data D itu tadi ada ini file namanya result AutoCAD ya, kita tinggal ganti namanya saja, misalkan belajar 2, langsung kita tekan save. Nah, gimana kita mengetahui apakah ini sudah tersave atau belum? Kita lihat di atas ini kan ada judul nih, yang awalnya tadi drawing 1 menjadi belajar 2.dwg. Nah, ketika sudah mengganti judulnya ini dengan apa yang kita ketik tadi, itu sudah selesai. Terus yang terakhir itu ada yang shortcut buat print out atau mencetak gitu. Nah, shortcutnya sendiri itu ada nih, Ctrl V ini untuk mencetak atau ngeprint gitu. Untuk selengkapnya itu nanti akan bahas di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.